sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa liman haqqun alaina wa limashayikhina wa li ashabina wa li talamidana. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minadz dzakirin wasyakirin was-sabirin. Allahumma ij'alna minal mukhlisin al mukhlasin minal ulama'il 'amilin bi kitabika wa sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma khtim bis salihati a'malana. Allahumma aktub asma'ana fi 'illiyina fi jannatin na'im. Allahumma aktub asma'ana fil firdausil a'la ma'an nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saat ini hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Ustadz Abdus Syukur. Ini sebetulnya sudah menyalahi kode etik. Sesama Abdul dilarang saling mendahului. Yang tausiah ini Abdul Somad. Saya tidak ingin anak-anak ini mengambil kesimpulan Ustadz Somad tidak sopan, tidak beradab, tidak berakhlak. Ustadz-ustadz, guru-guru, para abi duduk di bawah, di belakang. Sementara dia duduk di depan. Bukan salah saya, ini salah panitia. Ini hanya sementara menyampaikan tausiah saja. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi penghormatan kita kepada guru-guru kita, insyaallah. Al-adab fauqal ilmi. Kalau sekedar ilmu, maka ada yang lebih hebat hafalannya.
Siapa itu? Google.com. Kalau sekedar mengingat tausiah Somad, ada yang lebih kuat ingatannya. Siapa dia? Saya tidak mau sebut mereknya, nanti jadi iklan gratis. Ini handphone kamera yang ada di depan ini bisa merekam dan mengingat semua yang disampaikan Abdul Somad. Kalau sekedar amalnya banyak, bisa sampai selevel dengan malaikat, maka dialah yang lebih hebat. 1000 tahun beramal, naik langit pertama. 1000 tahun beramal, naik langit kedua. 1000 tahun beramal, naik lagi sampai akhirnya dia selevel sejajar dengan malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, semua malaikat bersujud illa, itu dia orangnya, iblis. Dia bukan malaikat, tapi dia selevel dengan malaikat. Lalu dia dari mana? Buka surat Al-Kahfi. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia berasal dari kalangan jin. Lalu kemudian Allah bertanya kepada dia, ma mana'aka alla tasjuda li Adam? Apa yang membuat kamu tidak mau bersujud kepada Adam? Idz amartuka, ketika aku perintahkan kepadamu. Dia menjawab, khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan dia dari tanah. Ana khairum minhu. Itu dua dalil bahwa dia bukan malaikat. Yang pertama Allah mengatakan kana minal jinni. Yang kedua dia ngaku khalaqtani min nar, dia dari api. Sedangkan malaikat dari nur. Apa bedanya? Yang satu nar, yang satu nur. Nur cahaya, nar api. Setan, iblis, jin diciptakan dari api. Sedang malaikat dari nur. Manusia semua ini diciptakan dari tanah. Warnanya hitam, baunya busuk, letaknya rendah, diinjak tapak kaki. Tapi kenapa saat ini bisa dia naik ke atas? Ini karena kemuliaan Al-Qur'an. Abdul Somad bisa duduk di sini tidak hafal Quran. Beda dengan abi kalian yang pecinya warna biru, itu hafal Quran 30 juz. Kalau merah seperti ini juz 30. Mohon maaf yang pecinya merah, jangan tersinggung. Mudah-mudahan anak cucu kita, santri-santri ini semua menjadi para penghafal. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Tapi ada satu malam yang paling mulia. Satu malam itu kalau kita beramal 83 tahun. Kenapa malam itu menjadi mulia? Karena malam itu bersanding dengan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam ayat lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam itu sebelumnya tidak ada apa-apanya, tapi malam itu berubah menjadi malam paling mulia karena kemuliaan Al-Qur'an. Ada kertas putih. Kertas putih bisa dibuat jadi pembuang ingus, bisa dibuat jadi pembuang daki, bisa membuat korek telinga. Tapi begitu dituliskan di kertas itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah ditulisnya dengan kaligrafi yang indah, lalu dengan sengaja dia usapkan ke hidungnya, langsung ditangkap Bapak Babin Kamtipmas. Kenapa? Penistaan agama karena melecehkan Al-Qur'an. Kertas yang sebelumnya tidak ada apa-apanya,
bisa menjadi mulia karena Al-Quran. Gua, lobang tanah, lobang di atas gunung, lobang batu, tempat orang berlindung. Gua yang paling banyak di Jakarta. Siapa lu, siapa gua? Ada satu gua. Banyak sekali gua di Indonesia. Tapi kenapa gua itu yang dikunjungi orang? Bayar tiket 30 juta, hotel, makan, tinggalkan kerja. Sampai ke sana dia naik ke atas gua itu. Mengapa gua itu mulia? Karena di gua itu turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya. Gua menjadi mulia karena Quran. Malam menjadi mulia karena Quran. Kertas menjadi mulia karena Quran. Tembok yang lain biasa saja. Tapi kalau tembok ini tidak ada yang berani menyentuhnya tanpa wudu, tak ada yang berani menginjaknya, tak ada yang berani melangkahinya. Tembok menjadi mulia karena Quran. Maka kepala anak-anakku ini menjadi mulia isi kepalanya insyaallah sesuai dengan doa Allahummarhamna bil. Tapi ngisi Quran ke kepala itu tidak sama dengan mengisi film ke dalam handphone. Kalau ngisi film dalam handphone cukup dengan download 10 menit masuk. Saya sudah download 1 jam kok nggak masuk Pak Ustadz, paketnya nggak ada. Perlu 3 tahun, nggak hafal 3 tahun, 6 tahun, nggak hafal 6 tahun, 10 tahun, nggak juga hafal, ganti kepala. Yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami sudah mudahkan kepala ini untuk mengingat Al-Quran. Tapi kalau sudah tua macam saya ini, dibaca ujung lupa pangkal, dibaca pangkal hilang ujung, dibaca tengah hilang ujung pangkal. Maka mumpung anak-anakku masih muda sekalian, manfaatkanlah ini semua. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ulama orang Mesir, tidak bisa tinggal di Mesir karena politik. Akhirnya beliau mendapat suaka politik dari pemerintah Qatar. Dia menjadi ketua ikatan ulama seluruh dunia. Namanya Al-Imam Al-Ustadz Ad-Doktor Profesor Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dia menulis buku. Nanti download bukunya dalam bentuk PDF. Judul bukunya At-Tatarruf Al-Ilmani fi Muwajahatil Islam Namuzaj Turkiya wa Tunis. Ulang Pak Ustadz. Tulis di Google At-Tatarruf Al-Ilmani fi Muwajahatil Islam Namuzaj Turkiya wa Tunis. Download PDF. Handphone saya nggak bisa tulis Arab, belum mu'alaf. Coba, gratis, download, tahmil artinya download. At-Tatarruf Al-Ilmani, gerakan radikal sekularisme fi muwajahatil Islam, dalam menghantam Islam. Gerakan menghanguskan Islam. Contoh yang dia tulis dalam buku itu 2 negara. Pertama Turkiya, yang kedua Tunisia. Bagaimana gerakan radikal sekularisme? Pertama, masjid ditutup, masjid dijadikan museum. Yang kedua, tidak boleh pakai bahasa Arab. Azan pun tidak boleh pakai bahasa Arab. Bayangkan kalau sampai azan di Jakarta pakai bahasa Betawi. Allah gede banget. Ceramah tabligh akbar, bubarkan.
Kalau ada ustadz yang berani, tangkap. Gerakan politik, hancurkan. Ketika itu Sultan Abdul Hamid memimpin, jatuhkan. Ketika umat Islam lemah, disitulah Palestina direbut oleh Israel. Sebelumnya mereka bawa 1 koper uang emas menghadap Sultan Abdul Hamid di Istanbul. Sultan Abdul Hamid, berikan tanah Palestina ke kami, kata orang Yahudi. Ini uang emas. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Yang direbut dengan tetes darah syuhada tidak akan kujual dengan emas. Yahudi sakit hati, marah mereka. Akhirnya ditumbangkan Sultan Abdul Hamid, dihancurkan Islam. Lalu peristiwa itu terjadi kapan? Peristiwa itu terjadi tahun 1924. Sekarang tahun 2022. Tahun depan 2023. Tahun depan 2024. 2024 bukan sekedar pilkada dan pileg. 2024 adalah 100 tahun penghancuran Islam. Tapi apa yang terjadi di Turki setelah 100 tahun? Kurang 2 tahun. Sekarang 2022, 2 tahun lagi 100 tahun, 1 abad lamanya. Apakah Islam hilang? Apakah masjid tutup? Apakah anak muda sekuler? Apakah Islam hancur? Masya Allah, tabarakallah. Saya sedang berada di pesantren tahfiz Quran As-Saifur Rahim Sulaimaniyah. Allahu Akbar. Dia tidak membawa senjata, dia tidak membawa partai, dia tidak membawa apapun. Yang dia bawa hanya Quran saja. Dia ajarkan muridnya baca Quran. Setelah bagus baca Quran, tahsin ngapal Quran. Setelah itu diajarkannya baca kitab. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, fikihnya bermazhab. Dan uniknya, dia tidak hanya sekedar bertasawuf, tapi dia bertarekat. Tarekatnya adalah Naqsyabandiyah. Dari Imam Bahauddin Naqsyabandi, sanadnya sampai kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sampai kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah 100 tahun, apa yang terjadi? Di mana-mana pondok pesantren. Walaupun kota itu kota kecil, muslimnya minoritas. Yang berdiri adalah pesantren tahfiz Quran Sulaimaniyah. Dari Turki sampai ke kota kecil di Sumatera Utara. Orang Islam di sana minoritas. Nama kotanya Pematang Siantar. Ustadz kok tahu? Saya yang meletakkan batu pertamanya. Dari Turki begitu jauh sampai. Jadi hari ini saya sampai kemari, pahalanya mengalir kepada Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afwan. Beliau tidak perlu doa saya, tak perlu beliau pada bacaan Al-Fatihah yang saya baca. Kenapa? Karena muridnya dari mulai seluruh kutub utara, kutub selatan. Hanya beberapa negara saja yang dia tidak bisa masuk. Di mana yang tak bisa masuk? Israel. Israel tentu tak bisa buat tahfiz Quran. Di mana lagi? Korea Utara. Selain daripada itu bisa semuanya. Ustaz Somad jangankan mau ke Korea Utara, Singapura aja nggak masuk. Allahu Akbar. Sebelum kalian sebut, bagus saya sebut duluan. Pelajaran. Seandainya ada gerakan ingin membungkam masjid, ingin menutup masjid, ingin menghapuskan bahasa Arab, ingin menghilangkan Islam, ingin menjatuhkan, maka satu-satunya jalan sudah ditunjukkan Allah. 100 tahun tetap bertahan, berpegang dengan Al-Qur'an. Contoh nyata, real. Saya pun dibawa berjalan-jalan melihat asrama pesantren tahfiz Quran
As-Saifur Rahim Sulaimaniyah Jasinga Bogor. Masuk Bogor. Saya sangka kita sudah di Istanbul tadi. Ustadz Somad, ini kamarnya. Oh, ini kamar santrinya. Iya. Lemarinya mana? Kenapa cuma ada tempat tidur, nggak ada lemari? Lemari santri ada kamar khusus. Isinya loker lemari saja. Saya tidak komen, saya diam. Dalam hati saya beda sama saya dulu. Saya dulu di situ tidur, di situ kolor bergantungan. Tolong nanti sebelum diupload yang cerita ini dipotong. Oh, kenapa kamarnya bersih wangi? Karena pakaian yang bau berkeringat tidak disatukan dengan tempat tidur. Sehat. Jadi di sini anak-anak bukan cuma sekedar belajar idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah, tapi juga mereka belajar bagaimana cara tidur yang baik, tidak tidur dengan pakaian. Lalu kemudian di mana makanannya? Makanan cemilan, gak mungkin mereka gak ada makanan ringan. Ada ruangan khusus. Satu orang ada satu box. Saya pun mau ngelihat apa isi boxnya. Masya Allah, ada kerupuk, ada keripik, ada minuman ringan. Saya pun langsung lama termenung. Apa yang Ustadz menungkan? Ingat lemari saya waktu di pondok dulu. Lemari saya di pondok 3. Yang bagian atas pakaian, yang tengah bumbu pecal sama ikan teri. Yang bawah sepatu sama sendal di dalam menyatu jadi satu. Itulah mengapa orang tua tidak tertarik memasukkan anaknya ke pesantren. Bukan salah Qur'annya, bukan salah gurunya, bukan salah kiainya, bukan salah tahfiznya, bukan salah Qur'annya, bukan salah hadisnya, bukan salah fikihnya, tapi salah manajemennya. Sehingga Qur'an ditinggalkan mahjura, pesantren dianggap tidak menarik. Ustadz Somad, baru 3 hari yang lalu ada tamu datang ke rumah. Ustadz Somad, anak saya bawa main-main ke pesantren. Terus dia mau pipis. Begitu masuk ke toilet, dia bilang kita pulang. Dia tahan pipisnya pulang ke rumah dan gak mau masuk pesantren. Saya begitu melihat toilet WC pesantren As-Saifur Rahim Sulaimaniyah, Masya Allah, tabarakallah. Dipisahkan mana tempat mandi, mana tempat wudhu, mana tempat BAB, buang air besar, buang air kecil. Jadi santri tidak hanya sekedar bercerita, at-tahuru syatrul iman, kebersihan kesucian setengah iman, tapi contoh realnya tidak kelihatan. Tidak boleh berwudu di tempat buang air besar. Tidak boleh mengucap bismillah di WC. Sementara mau berwudu niatnya dalam bismillah. Di mana letak niat wudu? Waktu mengucap bismillah. Di mana mau mengucap bismillah ada WC di samping? Bingung anak-anak belajar fikih. Katanya mau mengucapkan niat ketika bismillah. Mengucapkan bismillah nggak boleh karena ada toilet, ada WC di dalam. Mestinya dipisah. Ini WC, ini tempat mandi, ini tempat wudhu. Saya menemukan itu ada di pesantren tahfiz Quran As-Saifur Rahim Sulaimaniyah. Allahu Akbar. Dari mulai cara berpakaian, berpakaiannya Masya Allah, tabarakallah, tetap menutup kepala karena sunnah, tetap memakai jubah. Tadi kami sholat, Ustadz Somad kok enggak sholat isya? Saya sudah jamak takdim. Makanya nanti selesai tausiah ini, semua jamaah sholat. Ketika kalian sedang sholat, disitulah saya pulang. Karena itu waktu yang paling tepat. Jangan muncul isu Ustadz Somad sudah enggak sholat. Jangan ada dusta di antara kita. Di sini anak-anak belajar dari mulai toilet sampai tempat tidur.
Ini tempat tidur kok nggak ada bantal gulingnya. Bantalnya ada, gulingnya nggak ada. Supaya santri tidak berimajinasi dengan guling. Sampai ke sana. Sampai ke sana. Masya Allah, tabarakallah. Saat makan, Ustaz Somad, ini kambing. Ustaz Somad, ini ayam. Kambing dan ayam ini dipotong oleh Abi. Yang motong Abi. Dalam hati saya, tadi siang saya makan ayam, yang motong siapa? Beberapa tahun yang lalu saya diundang tausiah. Sampai di pinggir jalan kami pun mampir ke rumah makan. Saya ambil daging kambing, saya ambil dendeng, saya ambil goreng ayam. Setelah selesai saya tanya bapak yang ngundang, "Bapak vegetarian ya? Gak makan daging? Gak makan ayam? Gak makan kambing?" Si bapak ngomong, "Mohon maaf Ustaz Somad, saya nggak tahu yang motong siapa. Saya sudah habis saya makan." Sadarkah kita siapa yang memotong ayam kita? Jangan-jangan ayam itu bukan mati disembelih, tapi karena mati tertimpa. Tahukah kita siapa yang motong sapi kita? Apakah dengan nama Allah, atau dia motongnya sambil ngobrol di handphone? Di telinganya handphone, mulutnya sambil ngerokok. Iya betul. Atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Jaga makananmu, maka doamu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ayamnya, kambingnya, lembunya, jelas siapa yang memotong. Sampai ke sana mereka menjaga anak-anak kita. Masya Allah, tabarakallah. Saya tidak ingin menaikkan satu menjatuhkan yang satu. Saya ingin bercerita, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ceritakan nikmat-nikmat itu. Kita ingin mengambil inspirasi yang baik-baik. Khudh ma safa, da' ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang duitnya banyak, bisnisnya banyak, meninggal dunia, rumah yang besar dibagi kepada ahli waris, mobil yang mewah diambil dialer karena baru bayar DP, belum bayar angsuran. Almarhum Bapak Ade Saifur Rahim orangnya cerdas. Orang cerdas bukan yang IP-nya 4, orang yang cerdas bukan yang IQ-nya tinggi. Siapa orang cerdas? Al-Qayyis, orang yang cerdas. Mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal apa yang akan saya bawa setelah saya mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. 47 tahun umurnya, dia pun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tadi waktu kami nanya, berapa umur almarhum waktu meninggal? 47, berarti saya 2 tahun lagi. Umur saya sekarang 45. Walaupun jamaah tetap ngotot bahwa saya 25, enggak apa-apa. 47 tahun umurnya meninggal. Masjid terbangun, gedung asrama, laki-laki, ada perempuan, tapi tidak satu lokasi untuk menjaga mata, menjaga telinga, menjaga hati dan pikiran anak-anak penghafal Quran. Saya baca jadwal mulai jam 4 subuh sampai jam 9 malam. Baca Quran, murajaah, ngapal Quran, tapi tetap tidak ketinggalan komputer, tetap tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran penting zaman modern. Jangan bayangkan anak penghafal Quran kumuh, lusuh, bau, kotor. Begitu kita sampai melihat, agak berbisik kita tanya, ini direktur dari perusahaan mana? Ini adalah santri-santri pakai dasi, pakai jas, ganteng-ganteng. Saya tangka orang dari Istanbul, Islamabad, Pakistan, dari luar negeri, ternyata dari Jasinga. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang ada di bawah, saya tahu kalian sedang melihat layar di bawah. Kalau kalian mau cari menantu, datanglah kemari penghafal Quran. Booking dari sekarang sebelum disambar elang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Pagi, petang, siang dan malam mereka membaca Quran. Penghafal Quran tamat. Berangkat ke Turki. Saya tanya, biaya makannya gimana? Minumnya di Turki gimana? Ustaz Somad, mereka di Turki beasiswa 100% full. Dalam hati saya, kenapa aku lahir terlalu cepat? Coba kalau lahirnya agak belakangan, kan enak zaman sekarang bisa belajar di sini. Tapi insya Allah, walaupun kita tidak bisa, anak-anak kita ke depan insya Allah. Amin. Jangan khawatir, yang namanya gerakan sekularisme, liberalisme, komunisme, ateisme, ada namanya orang tidak percaya sama Tuhan sama sekali. Itu namanya ateis. Tapi ada orang yang percaya sama Tuhan tapi tidak percaya sama agama. Bagi dia semua agama benar. Tuhan itu hanya dipanggil dengan nama-nama yang berbeda. Sinkretisme, menyatukan agama. Maka dia ikut semua perayaan. Semua benar. Dalam Islam kita diajarkan inna dina indallahil. Banyak orang tua yang cemas. Saya takut anak saya murtad. Saya takut anak saya kafir. Saya takut anak saya sekuler. Saya takut anak saya sinkretis. 100 tahun jawabannya sudah diberikan oleh Syekh Sulaiman. Berpegang saja anakmu dengan Quran. Kami buktinya sampai hari ini tegak agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya sekedar mereka di Istanbul, sampai ke Jasinga, sampai ke Sumatera Utara, sampai ke Papua, sampai ke Korea Selatan, sampai ke Eropa. Allahu Akbar. Siapa yang tidak bisa melakukan sesuatu yang baru, maka tinggal ikut saja ijtihad Syekh Sulaiman. Insya Allah dia selamat. Wahai bapak ibu, kalau kamu tidak penghafal Quran, kamu bukan kiai, kamu bukan ulama, cerdas, bangun pesantren tahfiz Quran. Sediakan masjid asrama, sediakan dapur, toilet, kamar mandi. Maka meninggal dunia mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya sudah masuk ke toiletnya untuk berwudu. Saya sudah masuk ke tempat wudu. Saya sudah masuk ke tempat toilet. Saya sudah masuk ke kamar. Maka silakan datang ke Jasinga, datang ke pesantren tahfiz Quran As-Saifur Rahim Sulaimaniyah Jasinga. Kalau diizinkan masuk. Kalau nggak diizinkan jangan maksa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, sehat badan. Walaupun saya tausiahnya di sini, tapi insya Allah video ini ditonton oleh saudaraku dimanapun berada. Walaupun kau kerja di luar negeri, untuk apa guna uang banyak kalau di kampung orang tak bisa baca Quran? Pulang, bangun masjid, bangun asrama, jalin kerjasama, masukkan anak-anak penghafal Quran, mati menghadap Allah, liang lahatmu sejauh mata memandang, pahala pagi dan petang mengalir tidak putus sampai kapan? Madamatis samawati wal ard, sampai hari kiamat insyaallah. Adapun tadi kita bacakan Al-Fatihah 1 kali, Qul huwallahu 3 kali, itu sebagai tambahan dan menjadi inspirasi buat kita semua. Mudah-mudahan yang hadir, yang melihat, yang mendengar masuk ke hatinya, segera berubah menjadi amal soleh, bukan soman. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamah wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna
Ya Rabbal Alamin. Kalau ada orang yang berpikir pesantren tahfiz Quran sudah banyak, guru-guru ngapal Quran sudah banyak, santri ngapal Quran sudah banyak, dia tidak tahu berapa orang Indonesia yang tak bisa baca Quran. Sekarang kita cek berapa orang Indonesia yang nggak bisa baca Quran. Mudah-mudahan masih ada paket. Ada wifi ya? Buta huruf Al-Quran. Gitu cara nulisnya kalau mau tahu berapa orang nggak bisa baca Quran. Sensus Badan Pusat Statistik, buta huruf Al-Quran 53%. Jadi kalau ada 100 orang Indonesia ngumpul dan semuanya muslim, saudara kita yang non muslim tidak masuk. Ada 100 orang, berarti ada 53 orang nggak bisa baca Quran. Itulah kalau yasinan nggak keluar suara murid aja kalau. Kalau disuruh suaranya agak kuat dikit, coba kuatkan suaranya. Ya Asin. Loh, kok ente baca ya Asin? Ini tulisannya rupanya baca Latin. Alat zina. Kok alat zina? Rupanya alladzina. Salah siapa? Siapa yang mau kita salahkan? Kalau ada orang sakit terbujur kaku di rumah sakit, yang satu nyalakan kepalanya kena panas, yang satu nyalakan badannya nggak istirahat, yang satu nyalakan mulutnya nggak minum air, dehidrasi kurang cairan, yang satu nyalakan kakinya terlalu banyak jalan. Akhirnya orang yang jenguk itu mengatakan, kamu sakit gara-gara ini, kamu sakit. Yang sakit bertambah sakit, error, mati, meninggal makan. Terlalu banyak yang menyalahkan. Kalau mati lampu, lalu kemudian dicari mesin, diesel, dihidupkan, nggak hidup, semua menyalahkan. Kenapa nggak dites dulu? Kenapa nggak dibeli minyak? Kenapa nggak diservis? Tidak ada yang menyalakan lampu untuk mengusir kegelapan. 53 orang. Kalau kita ada 100 orang, 53 orang tidak bisa baca Quran. Kalau kita ada 1000 orang, 530 orang tidak bisa baca Quran. Kalau kita ada 1.000.000 orang, 530.000 orang tidak bisa baca Quran. Maka setiap desa mestinya ada sekolah tahfiz Quran, insyaallah. Amin. Anak-anakku sekalian, kalian tamat dari As-Saifur Rahim Sulaimaniyah, silakan kalian jadi polisi, silakan jadi tentara, silakan jadi pengacara, silakan jadi anggota dewan, silakan jadi bupati, tapi kalian tetap punya pesantren tahfiz Quran. Setuju? Ini yang dapat menyelesaikan masalah umat. Taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu 2 perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah, Al-Quran. Fokus saja adik-adik anak-anakku sekalian di Quran. Dari mulai makharijul hurufnya, waqaf wal ibtida, mulai membacanya, menghafalnya, baca kitab kuningnya, tafsirnya. Saya mau tafsir bil ma'sur, bersanad sampai ke Rasulullah, disusun oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Saya mau tafsir bil ra'yi, tapi tidak menyimpang, bukan liberal. Baca tafsir Al-Kabir, ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Saya mau tafsir khusus sejarah-sejarah, cerita-cerita, kisah-kisah, tafsir Imam Khazin dan tafsir Imam As-Sa'alabi. Saya mau tafsir yang ilmu pengetahuan, surat An-Nahl lengkap dengan gambar lebahnya, sampai ratu lebahnya, sampai sarang lebahnya. Buka tafsir Al-Jawahir,
ditulis oleh Syekh Jawahir Tontowi. Saya mau tafsir dari aspek bahasanya, sastranya. Buka tafsir Al-Kasyaf, ditulis oleh Imam Az-Zamakhsyari. Saya mau tafsir khusus untuk mufradat, kosakatanya. Buka tafsir Dua Jalal, Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, meninggal tahun 911. Satu Jalal, Jalal. Dua Jalal, Jalalan. Karena dia jadi mudhaf ilaih, tafsir Jalalain. Sama jumlah tafsirnya dengan jumlah ayatnya setelah dihitung seorang ulama di Yaman. Saya mau tafsir isinya fikih, fikih salat, fikih zakat, hadis, ayat-ayat ahkam. Buka tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi dari Cordova, Spanyol. Ditulis oleh Imam Abu Bakar Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi. Ditulis lagi oleh Imam Al-Qiyah Al-Harasi dari kalangan mazhab Syafi'i. Pintu masuknya adalah bahasa Arab. Dan di Sulaimaniyah, Masya Allah, Ustadz, ini anak-anak nanti habis ngapal Quran gimana? Mereka masih ada lagi namanya belajar bahasa Arab, belajar baca kitab, supaya dia tidak hanya sekedar hafal Quran, tapi juga mentadabbur, memaknai, memahami makna Al-Quran. Maka lengkaplah di kepalanya Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa hafal Quran kalau hatinya enggak zikir? Untuk apa hafal Quran kalau dia tidak ingat Allah? Untuk apa hafal Quran kalau dia tidak berakhlak? Kamu tidak tahu, mereka tidak hanya sekedar ngapal Quran, mereka belajar akidah, mereka belajar fikih, dan dalam hal tasawuf mereka berzikir mengikut metode Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Kebetulan nama nakhoda kapalnya Imam Abdul Qadir Al-Jilani, maka disebut dengan metode kapal Tariqah Al-Qadiriyah. Kebetulan nama nakhodanya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Imam Abul Hasan As-Syazili, maka disebut dengan Tariqah Syaziliyah. Kebetulan nama nakhodanya Syekh Muhammad Abdul Karim Samman, disebut dengan Tariqah Sammaniyah. Kebetulan nama nakhodanya Syekh Abdullah As-Sattari, disebut dengan Tariqat Sattariyah. Kebetulan nama nakhodanya Imam Bahauddin Naqsyabandi, disebut dengan kapal Naqsyabandiyah. Ini hanya perahunya saja. Ada yang naik perahu Naqsyabandiyah, ada yang naik perahu Sattariyah, ada yang naik perahu Sammaniyah, ada yang naik perahu Tijaniyah, ada yang naik perahu Syaziliyah. Semuanya berada di kapal dan semuanya berada di lautan hakikat la ilaha illallah. Dan tujuan akhirnya adalah ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Jadi bagi orang yang tidak paham, kenapa kita mesti ikut Syaziliyah? Kenapa mesti ikut Naqsyabandiyah? Saya ikutnya langsung ke Quran dan Sunnah. Oh gitu ya? Iya. Ente langsung ke Quran? Iya. Baca Quran? Baca. Paham? Enggak. Terus nggak paham Quran, baca terjemah? Baca. Terjemah siapa? Terjemah Departemen Agama. Sama kan, ikut ulama. Mari kita kembali kepada sunnah. Kamu ketemu dengan Nabi? Enggak. Terus belajar sunnah gimana? Ngikut Imam Bukhari. Sama, ikut Imam Bukhari. Dalam hadis, ikut Imam Bukhari. Dalam tafsir, ikut Imam Tabari. Dalam tasawuf, ikut Imam Al-Ghazali. Dalam akidah, ikut Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Kita mengikut Quran dan sunnah, tapi tetap mengikut al-ulama warasatul anbiya. Jadi jangan kaku memahami, mengikut Quran dan sunnah. Kalau tidak ikut para ulama, maka kita akan sesat, bola, sesat, wa'adalla, dan menyesatkan orang lain. Saya berharap setelah kajian di Sulaimaniyah Jasingan,
Video saya ini akan ditonton pejabat-pejabat, orang-orang kaya, punya tanah, punya rumah, punya duit banyak. Jangan tinggal tapi tidak mengalirkan apa-apa, tapi tinggalkanlah warisan seperti yang sedang dilihat, mengalir pahalanya insyaallah. Dan kita yang ada di masjid ini insyaallah mendapatkan juga limpahannya sedikit banyak, walaupun tak sebanyak almarhum Bapak Ade Saifur Rahim, walaupun tidak sebanyak Syekh Sulaiman, tapi sedikit banyak. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Siapa yang tidak bisa dapat 100%, jangan tinggalkan semuanya. Saya ini Pak Ustadz preman, saya ini dulu nggak ngaji, saya nggak bisa baca Quran, saya balas sakit hati saya, anak saya mesti penghafal Quran. Bagus, begitu cara balas dendamnya. Sekarang banyak orang, saya ini bodoh Pak Ustadz, anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Jangan. Setiap anak ini nanti akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Anak nikmat yang luar biasa. Rabbi habli minas shalihin. Tapi setelah dapat, sudahkah kau ajarkan anakmu ngaji? Sudah kau ajarkan dia membaca Quran? Sudahkah kau ajarkan dia berzikir? Akidah kita nggak bisa baca kitab, solawat kita nggak pandai. Maka kalau kita sadar kita tidak punya apa-apa, kita serahkan anak kita ke pesantren. Selamat dunia, selamat akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Di antara yang memberikan kesembuhan adalah sholawat. Tapi Allah berkata dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa. Air ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka berubah. Dilihat pakai mikroskop, muncul molekul-molekul cahaya seperti bunga kristal. Mana Pak Ustaz? Mana? Lagi-lagi kita kembali ke google.com. Tulis di situ miracle of water. Tulisannya Pak Ustadz, miracle of water. Miracle of water. Keajaiban air. Setelah ditulis, pilih image, gambar. Muncul molekul cahaya yang menemukan bukan orang Islam, namanya Masaru Emoto. Setelah dipakai, dukun-dukun juga diundang sama dia, disuruh baca mantra, dibacakan mantra-mantra, tiba-tiba molekulnya hitam, black magic. Tapi begitu dibacakan ayat-ayat Quran, maka molekul-molekul kristal cahaya. Pak Ustadz, kami di sini nggak pernah bacakan ayat Quran ke air. Di dalam tubuh anak-anak ini ada air. Di dalam tubuh kita ini minyak apa oli? Air. Ambil pisau silet, sobek kulitmu. Kalau keluar darah, darah itu adalah air. Tapi kalau keluar kabel, berarti kau sudah berubah jadi Robocop. Selama masih keluar darah, berarti di dalam tubuhmu ada air. Dan setiap hari kau membacakan Al-Quran, maka seluruh air dalam tubuhmu berubah menjadi molekul cahaya. Air itu masuk ke dalam jantung,
Jantung menyemburkan air itu naik ke otak, dari otak turun ke mata, dari otak turun ke telinga, dari otak turun ke hidung, dari otak turun ke lisan. Lisanmu baik, hidungmu baik, matamu baik, telingamu baik. Setelah pulang ke rumah, bapakmu heran, ibumu heran. Dulu anak kita bangunnya jam 8, Pak. Sekarang bangun, kita yang bangun jam 8. Mereka baik. Kenapa? Karena di sini darahnya dibacakan Al-Quran, memunculkan molekul-molekul cahaya kristal. Jadi kalau mau baik negara ini, orangnya mesti baik. Kalau orangnya mau baik, dibacakan Al-Quran. Gimana mau baik? Baca Qurannya cuma seminggu sekali, itu pun Yasin kecepatan 120 km per detik. Turjaun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ustaz Abdul Somad tabligh akbar di tengah lapang, mari baca Quran, mari ngapal Quran. Selesai tabligh akbar, orang tua yang mau memasukkan anaknya bingung, mau masuk ke mana? Ada orang yang punya anak khawatir anaknya kena narkoba, kena LGBT, sakau, aliran sesat. Ada orang kaya yang bingung hartanya mau dibuang kemana. Dipertemukan dalam pengajian. Yang kaya bangun masjid, bangun sekolah tahfiz Quran, sehingga anaknya selamat. Yang kaya mendapatkan berkah rezekinya, yang punya anak mendapatkan anak yang soleh, amal jariah mengalir sampai akhirnya kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashghiliz zalimin bizzalim. Urus Qur'anmu, urus anakmu, urus makanmu, urus masjidmu, hidupmu, biar Allah yang ngurus. Betul? Bingung orang, bagaimana ini Ustaz? Aniaya, terzalimi. Kalau Allah mau menolong, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Pernahkah terlintas di pikiran manusia? Tidak. Allah sibukkan orang yang zalim dengan orang yang zalim. Asghiliz zalimin bizzalimin. Itu doanya para ulama, para habaib, para penghafal Quran. Tak terlintas di hati manusia. Tidak punya kekuasaan, tidak punya daya upaya. Tapi kalau Allah sudah berkuasa, urus kitab Allah, muliakan. Ini anak-anak baca Quran, diletakkan Quran di lantai. Lebih tinggi lutut dia lagi daripada Quran. Tapi di pesantren tahfiz Quran As-Saifur Rahim Sulaimaniyah, mejanya tinggi sekali. Kenapa mejanya tinggi sekali? Begitu kami diajarkan adab memuliakan Al-Quran, Ustaz Somad. Quran tidak boleh di bawah lutut, naik ke atas. Sebelum baca Quran, setelah baca Quran dicium, dimuliakan. Kenapa tidak ada kaligrafi di dinding ruang tamu, di kamar? Biasa kita bertamu ke rumah orang, ada kaligrafi di kamar. Boleh jadi kita tidak pakai pakaian, ada ayat Al-Quran. Kita sudah melecehkan Quran, Ustaz Somad. Sampai ke sana pemikiran di Sulaimaniyah. Bayangan kita menempelkan kaligrafi di dinding kamar adalah penghormatan, memuliakan. Tapi ternyata kalau kita tidak menghormati,
kita sudah menjatuhkan, meremehkan, tidak beradab kepada Al-Quran. Anak-anak di sini diajarkan adab-adab Al-Quran. Dengan itulah pertolongan Allah akan turun insyaallah. Amin ya rabbal. Tadi saya mulai jam 7, sekarang pas jam 8, sesuai dengan tertulis di botol 600 ml. Di mana-mana kalau saya tausiah, tidak boleh ada botol mejeng di atas meja. Nggak boleh iklan gratis. Kalaupun ada botol, mereknya mesti dicopot. Tapi kenapa di sini ada botol? Rupanya ini air minum produk pesantren, kembali ke pesantren. Allahu Akbar. Anak-anaknya bukan sekedar diajarkan baca Quran, tapi juga mapan secara ekonomi. Sekarang kita ngaji, baca Quran, bersolawat, tapi ternyata air minumnya milik orang lain. Mengkayakan orang. Belilah air minum yang kira-kira keuntungannya kembali kepada pesantren, kembali kepada umat. Berilah air minum yang kira-kira airnya berhasil, akan dibayarkan zakatnya, akan bermanfaat kepada fakir miskin dan du'afa. Hasilnya membangun masjid, bukan memperkaya orang yang sudah kaya. Setuju? Awas kalau nggak beli. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan dalam 1 jam ini. Ingat, belum sholat Isya, sudah azan, nanti sholat Isya berjamaah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka berlalu dilihat sebagai rokok muncul cahaya seperti bunga kristal. Mana?